Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munir Rotinimah dengan NIM F1G12310. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, di mana judul proyek kami yaitu Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital atau EARSIP pada Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dalam proyek ini, saya berkontribusi dengan rekan saya, yaitu Elviani dengan NIM F1G1230044 dan Indah Hairunisa dengan NIM F1G1230045. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, singkatnya di sini, dunia kerja saat ini itu menuntut kita untuk memiliki keterampilan praktis guna menjembatani kesenjangan antara teori di kampus dengan realitas di lapangan. Nah, kami memilih Bapeda Sultra itu sebagai lokasi KKP itu karena peran mereka itu sangat strategis dalam mengelola dokumen pembangunan untuk mendukung visi Sultra yang maju. Nah, dan sejahtera melalui program unggulan Garbarata. Nah, di sini kami belajar bagaimana inovasi digital itu benar-benar dibutuhkan agar administrasi publik itu menjadi lebih efisien dan akuntabel. Nah, sebagai solusi, kami mengembangkan sistem e-arsip Bapeda. Nah, sederhananya adalah aplikasi yang berbasis web yang kami bangun menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Nah, sistem ini kami rancang untuk mentransformasi mengelola arsip fisik yang sebelumnya manual menjadi sebuah sistem yang digital yang jauh lebih rapi, aman, dan tentunya itu mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Masuk pada fungsi utamanya, di sini ada 4 fitur kunci yang kami unggulkan dari sistem ini. Yang pertama, itu ada manajemen arsip digital untuk pusat penyimpanan surat masuk dan keluar. Yang kedua, sistem disposisi agar distribusi instruksi dari pimpinan itu bisa dilakukan secara langsung dan real time. Kemudian yang ketiga, ada verifikasi QR Code di sini untuk menjamin keaslian setiap dokumen menggunakan token unik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada aktivitas log untuk memantau semua aktivitas pengguna di dalam sistem ini itu demi keamanan data. Kemudian masuk pada tujuan proyek, di mana adapun tujuan kami dalam mengerjakan proyek ini itu adalah untuk memahami alur kerja pengelolaan arsip di instansi, menganalisis apa saja sih kebutuhan pengarsipan digital di sana, nah, sehingga akhirnya berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem e-arsip ini sebagai bentuk penerapan ilmu perkuliahan kami ke dunia kerja yang nyata. Nah, terakhir, untuk mengukur keberhasilan kepuasan pengguna terhadap sistem ini, itu kami melakukan evaluasi menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada para pegawai di Bapeda. Nah, data-data ini kami perkuat dengan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kami lakukan selama 1 bulan pada masa KKP kemarin ini. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai konsep dan latar belakang sistem ini. Nah, penjelasan lebih mendalamnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa dengan F1G1230045. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form serta pengisian secara offline. Responden yang terlibat merupakan pengguna atau calon pengguna dari sistem kami, sehingga jawaban yang diberikan relevan untuk proses evaluasi sistem. Nah, yang kedua itu jumlah responden. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 31 orang. Data dari seluruh responden ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan. Baik, yang ketiga itu skala penilaian. Penelitian dalam kuesioner ini menggunakan penilaian skala Likert dalam bentuk kategori jawabannya itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kategori ini digunakan untuk mengetahui tingkat penilaian responden terhadap sistem kami berdasarkan persepsi mereka. Dalam proses pengolahan data, kategori tersebut kemudian dapat dikonversi ke dalam bentuk skala numerik untuk mempermudah analisis. Baik, yang selanjutnya itu struktur data mentah. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk tabel menggunakan Microsoft Excel. Setiap baris pada tabel mewakili satu responden, sedangkan setiap kolom merupakan indikator atau pertanyaan yang diberikan. Nilai dalam tabel merupakan hasil konversi jawaban responden ke dalam bentuk skala Likert.
Baik, selanjutnya indikator penilaian. Indikator dalam kuesioner ini disusun berdasarkan fitur utama dari sistem kami. Beberapa aspek yang dinilai meliputi tampilan seperti halaman login dan dashboard, kemudian kemudahan pengguna, pengelolaan arsip surat, fitur verifikasi seperti QR kode dan tanda tangan digital, disposisi surat, serta keamanan sistem secara keseluruhan. Baik, di sini kita bisa melihat berikut merupakan contoh data mentah hasil pengisian kuesioner oleh responden sebelum dilakukan proses pengolahan data. Data yang ditampilkan hanya sebagai contoh, namun seluruh data telah tersimpan dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan proses yang telah dilakukan, data kuesioner telah terkumpul dan tersusun dengan baik dalam bentuk yang terstruktur. Data ini selanjutnya akan digunakan dalam proses analisis guna mengetahui hasil evaluasi sistem. Selanjutnya, hasil pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani dengan NIM F1G1230044. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, hasil pengujian sistem arsip. Nah, di sini juga dapat kita lihat gambaran sistem hasil kuesioner kami. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui kuesioner, sistem arsip yang kami kembangkan mendapatkan respon yang positif dari pengguna. Secara umum, sistem dinilai mudah digunakan, memiliki fitur yang membantu dalam pengelolaan arsip, serta tampilan yang cukup jelas. Nah, selain itu, sistem juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna di instansi. Berikut adalah sistem analisis data berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa seluruh aspek sistem memiliki nilai di atas 3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem arsip berada di dalam kategori baik dan dapat diterima oleh pengguna. Selanjutnya, kelebihan sistem arsip. Nah, adapun kelebihan dari sistem arsip yang telah dikembangkan yaitu mampu mempercepat proses pengelolaan arsip serta mempermudah pencarian dokumen. Nah, selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur QR kode untuk verifikasi dokumen, serta sistem disposisi yang lebih terstruktur dibandingkan metode manual. Nah, dengan ini, adanya sistem penggunaan kertas juga dapat dikurangi sehingga lebih efisien. Ada kekurangan sistem arsip. Nah, meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah belum tersedia fitur notifikasi otomatis serta tampilan sistem yang masih sederhana. Nah, selain itu, sistem ini masih dalam tahap pengembangan sehingga fitur yang ada masih dapat ditingkatkan ke depannya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem arsip berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini mampu membantu proses pengelolaan arsip surat menjadi lebih efisien dan mempermudah pencarian dokumen. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sistem memperoleh penilaian yang baik dari pengguna. Nah, dengan demikian, sistem ini layak digunakan di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun saran untuk pengembangan sistem ke depannya yaitu menambahkan fitur notifikasi otomatis agar pengguna dapat memperoleh informasi secara real time. Nah, selain itu perlu dilakukan peningkatan keamanan sistem serta pengembangan tampilan agar lebih menarik dan mudah digunakan. Pengembangan fitur tambahan juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa depan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.